selamat datang di channel Sistem Pintar. Ini adalah episode pertama, di mana kita akan cerita-cerita pengalaman bagaimana freelancing di dunia IT, startup, dan bahasan yang sederhana dan santai. Nah, kali ini kita udah ada dengan seorang CTO dari Mansjoy, namanya Willy. Willy ini juga partner, teman sekelas ya Will, dulu waktu kuliah. Dan sekarang juga Mm. teman satu proyekan juga, beberapa proyek kami sama. Oke, Willy boleh kenalan lebih lanjut? Oke, halo guys, nama saya Willianto. Saya kenal Ricky itu udah dari masa-masa menempuh pendidikan di S1 di salah satu universitas di Kota Medan. So basically kemarin kami juga berutamat bareng, itu di akhir tahun 2020. Jadi kami udah kenal sekitar 4 tahun lebih. Nah, dekatnya itu dari awal juga ya Ki ya. Dari Kita awal sebenarnya sih. dari awal tuh udah sering Tugas. satu kelompok, Aha. tugas di kuliah dan sebagainya. Oke, kira-kira dari aku itu aja sih. Oh ya, for now aku juga ini ada Mansjo ya. Jadi ini salah satu startup yang aku lagi jalanin. Umurnya itu udah sekitar 1 tahun. Aku sebagai shift technicalnya, tapi aku lebih suka disebut dengan IT lead-nya sih. Jadi aku yang bakal job desk aku itu tentang handle soal technicalnya gitu di Mansjoy. Oke, itu Ki. Oke, nah jadi memang kami sama Will itu udah lama kenal ya Will, tugas bareng. Mm. Jadi Will ini termasuk, bukan termasuk, tapi lulusan terbaik dengan IPK Thank you. 3,92, gila emang. Thank you. Nah, Yes. ya sih. Gila sih emang Terima kok kasih 3,92. jokiannya. Terima kasih Jokian, jokiannya Ricky. gila. Nah, kita mulai mungkin bicara dari kampus sih Will. Nah, kalau kita di semester awal itu, uh, kau dulu waktu SMA ada nggak sih belajar programming atau enggak? Kenapa masuk ilmu komputer gitu? Oke, SMA belajar programming ada atau enggak? Jawabannya ada. Jadi menurut aku itu kebetulan aku bersyukur banget itu sebuah privilege. Jadi karena setahu aku nggak semua sekolah ya di SMA itu ada kesempatan untuk belajar IT. Nah, jadi kemarin aku dari kelas 10 itu udah belajar pemrograman. Itu kebetulan banget di kelas 10 aku belajar yang namanya bahasa Pascal. Nah, jadi pas kita semester 1 kan Pascal juga kan Ki. Nah, itu kebetulan itu maksudnya udah ada inputan tuh dari awal. Pantas Jadi udah lancar ya. lebih dipermudah. Oh, ternyata. Kemudian di kelas 11 itu udah belajar Visual Basic kemarin. Udah buat aplikasi desktop yang simple-simple lah. Tapi ya di kampus itu diperdalam lagi. Bareng Ricky. Berarti udah ada modal memang dari Oke. kampus ya. Nggak heran ya. Oh iya. For your information aja nih. Sebenarnya aku di sekolah itu bahkan kalau untuk teman-temannya IT itu pasti can relate sih. Maksudnya kayak begini. Ada kalau misalnya soalnya tuh kalian tahu nggak sih, pernah nggak sih disuruh buat bintang yang bentuknya piramida kayak gitu? Iya. Ricky ingat nah ya kan? Itu kan sering Looping. banget kan Aha. looping, terus baris pertama itu 1 bintang, baris kedua itu 2 bintang dan seterusnya. Itu dulu aku nggak bisa loh Ki. Pas Aku SMA. nggak ngerti. Kenapa loopnya tuh di nested ya? Kenapa nih bisa jadi baris? Kenapa bisa jadi kolom? Nggak ngerti kenapa nestednya bisa jadi gitu. Itu masih nggak gitu ngerti lah. So sebenarnya lebih banyak itu dapat dari pas lagi kuliah. Jadi memang berawal dari SMA yang udah kayak belajar tentang IT programming, makanya kayak fokuskan ke masuk ilmu komputer, atau karena lihat kayak prospek, oh IT ini bakal gede nih, prospeknya besar nanti, atau ke depannya Kalau nanti. aku sih prospek. Aku melihat prospek. Prospek. Ya itu mainstream banget ya ketika ditanya kenapa masuk IT. Oh prospeknya bagus banget, cerah banget. Because everything in every company, whatever kind of the company pasti butuh namanya digitalisasi. Someday mereka juga akan digitalisasi, right? Jadi ya Benar-benar. prospeknya itu pasti gede. Itu sih alasannya. Setuju sih. Tapi kalau misalnya cerita ya Will, kenapa sih masuk IT aku dulunya gitu ya? Jadi dari SMA itu aku apa ya? Kayak udah buka jasa install ulang. Itu install ulang kayak Windows bajakan. Nah, terus di kelas 10 belajar Pascal, tapi ya tahu script KDE kayak ngopi kodenya jalani jalan. Nah, itu hanya di kelas 10. Memang menarik sih kayak, jadi IT itu yang paling keren adalah ketika guruku dulu waktu SMA. Ingat gak sih kayak HP Mito yang bisa video call?
Ingat gak sih? Ingat nggak? Ya, ya, Jadi ya, ya. guru IT ku itu namanya Pak Ayub, cuman nggak tahu sih sekarang udah ngajar atau apa kegiatannya. Itu kayak di kelas itu kayak, ih, dia ngendaliin kayak perangkatnya pakai tablet, bisa nelpon pakai jam tangan itu kayak jadi kayak buat keren sih. Jadi memang kayak dalam IT itu kayak banyak hal yang keren sih. Memang prospek secara jujur memang kita ya lihat prospeknya itu secara jujur sih. Tapi memang menarik sih, banyak sih alasan orang-orang yang kayak yang teman-teman kita yang masuk IT, walaupun ada yang kayak salah jurusan atau coba-coba. Yes, yes, yes. Nggak kita pungkiri, tapi memang Setuju, setuju. IT itu hal yang sangat luas sih. Kalau misalnya bicara IT, ada tentang fotografi, videografi, ada juga tentang kayak coding. Kayaknya luas sekali sih. Jadi memang nggak bisa kita judge. Yes, Ketika orang masuk IT itu harus ngeprogram. Tapi minimal kayaknya basic harus betul, bisa sih. betul. Logiknya ya, Will. Yes. Ya, itu isu yang paling sering ditemukan ya. Aku masuk IT tapi aku nggak jago programming. Boleh nggak? Bisa nggak gitu? Ya kan banyak ya, banyak. Banyak sih. Jadi Yes, kayak yes, memang yes. banyak keresahan juga mungkin anak-anak IT atau mungkin yang lagi dengar atau lagi nonton ini kayaknya aku salah jurusan sih ini. Kok aku nggak ngerti? Kayaknya gak usah berkecil hati. Jadi kayak aku itu dulu semester 2 semester 3 itu bukan numpang ya. Kayak nyungsep ke grup Willy dan ada teman kami Rudi, nanti kami ceritain tentang Rudi. Itu nyungsep loh supaya nilainya bagus. Jadi ada 2 orang yang paling jago di kelas kami itu ya mereka. Ya saya itu orang yang oportunis jadi kayak oke, gabung nih gitu. Jadi memang buat teman-teman mungkin yang lagi dengar ini dan mungkin merasa kayak salah jurusan, tahan dulu. Ikuti aja dulu prosesnya nggak, Will. Kalau salah ya udah, ada takdir hidup. Nah, kita lanjut cerita nih. Jadi waktu di kampus kita sama-sama belajar duluan itu bahasa Pascal. Benar, yang paling umum itu adalah buat soal bintang piramida ya. Nested loop ya. Iya, iya. Nested loop. Kalau dicari di Google semua ada jawabannya. Ya nggak sih? Iya, iya, iya. Itu mainstream banget. Aduh. Oke. Dulu dosen kita suka bikin challenge gitu kan, dikasih challenge terus yang udah siap udah boleh pulang. Iya, boleh pulang atau boleh keluar kelas. Kita nggak main pulang lagi. Ya boleh keluar kelas. Iya, nggak main lagi. pulang. Ya sih. Nah, betul. bicara tentang kuliah nih. Sebagai anak IT kuliah, kira-kira sempat gak sih kita kayak ikut organisasi gitu? Kalau Willy sendiri gimana? Sempat aja. Bahkan kalau kita mau part time juga sempat kok sebenarnya. Jadi aku cerita kalau kebetulan kami di kampus Universitas Sumatera Utara itu kan PTN ya, perguruan tinggi negeri. Nah, di mana kita tahu kalau PTN sama swasta itu bedanya itu paling signifikan itu kayak di jam kuliah. Nah, jadwal ya. Di negeri itu ya di jadwalnya. Jadi kalau di PTN itu jam kuliahnya itu kadang nggak begitu menentu dan biasanya itu dari pagi jam 8 itu mostly itu sampai sekitar sore gitu. Bisa jam 3, syukur-syukur jam 3, kadang bisa jam 4, jam 5 atau bahkan lebih gitu. Nah, jadi kan permasalahannya organisasi bisa nggak sih? Bisa-bisa aja selama menurut aku ya, apalagi organisasinya kebetulan tuh organisasi satu jurusan. Nah, ketika kita aja udah satu jurusan, ketika kita udah satu jurusan nih, kalau memang gak ada waktu untuk organisasi, gimana coba organisasi itu ada? Benar nggak, Ki? Iya nggak sih? Ya kan? Iya. Ya, makanya benar. Jadi ketika organisasi itu exist, ada itu, jadi aku yakin pasti juga bisa jalan gitu loh. Toh mereka bisa eksis sampai sekarang karena ada yang maintain gitu. So menurut aku pelajaran yang penting itu ketika kita udah masuk ke dunia perkuliahan, menurut aku ya, sama 4 tahun belakangan ini adalah itu belajar banget sih tentang time management. Aku aja kemarin sempat habis masih sempat-sempatnya part time. Nah, kebetulan kok ada yang penasaran kok part time itu apa, itu kemarin time itu sebagai tutor gitu, guru tutor yang datang ke rumah murid dan sebagainya. Gitu sih. Sempat aja time management. Benar sih. Memang nggak kita pungkiri ya. Maksudnya kita akui juga bahwa organisasi itu penting nggak sih dalam proses dunia pendidikan S1 kita gitu atau kuliah. Karena memang kalau apa istilahnya kuliah pulang atau juga yang bakal lebih fanatik ke organisasi juga jadi salah sih. Jadi memang yang sesuatu berlebihan itu salah sih. Kayak time manajemen. Harus balance ya. Time manajemennya itu harus benar sih. Teman kami juga beberapa kita akui ya, Will, ada yang gila organisasi,
ada yang acuh tak acuh dengan organisasi ya. Oke sih, jadi sebagian Iya. IT juga kalau bisa soft skill sih, soft skill ya, soft skill kayak public speaking, nggak semua orang juga bisa kan. Betul betul betul. Public speaking, soft skill dan sebagainya. Jangan terlalu fokus ke hard skillnya gitu ya. Iya, kayak diimbangi lah, Harus kayak balance. apalagi anak IT sering dibilang kayak tech geek kan. Jadi kayak Ya. ya jadi kayak susah sih, tapi benar sih. Nah, kita lanjut nih. Kalau boleh cerita nih Will, skripsinya buat apa nih? Karena kita sama, kita kayak sharing-sharing juga nih skripsinya. Oke. Mulai dari kayak Skripsi. kenapa milih skripsinya itu, atau gimana sih pemilihan teknologinya, atau masalah apa yang ingin dipecahkan. Oke. Ngomong soal skripsi ya. Kemarin, sebelum ke skripsi itu aku cerita singkat dulu. Nah, sebelumnya itu selama 3 tahun awal perkuliahan, aku biasanya itu cuma fokusnya ke akademik. Jadi kalau skill technical itu kurang technical tuh maksudnya begini, ngoding bisa, buat apps simple-simple bisa. Nah, keywordnya apa tadi? Simple kan. Nah, simple itu maksudnya sebatas requirement-nya itu sebatas tugas kuliah gitu. Oh iya. Requirement simple. Nah, jadi kekurangan saya kemarin kok dibanding sama Ricky itu bedanya itu adalah Ricky di tahun kedua itu udah ngambil project dan sebagainya. Nah, sebenarnya itu kan ketika di dunia IT itu sebenarnya kan semuanya itu nggak cuma teori gitu. Most of itu tentang practical. Nah, itu ada satu minus point. Nah, nanti kita bakal cerita lagi gimana aku dari orang yang cuma bisa di akademis, by the end, berarti sebenarnya aku generalis ya. By the end, sekarang aku mencoba spesialis ke satu bidang, yaitu sekarang itu mobile apps development. Jadi pembuat aplikasi mobile. Nah, nanti aku bakal ceritain, kita bakal cerita lagi tuh kenapa bisa ke situ. Nah, pokoknya sekarang berarti kan aku kan udah bisa nih mobile apps development. Nah, ketika aku udah bisa mobile apps development, kemarin tuh aku menguasainya itu masih di language Java untuk Android. Nah, dari sana saya melihat nih, kira-kira skripsi apa yang bisa aku ambil ya. Terus aku mikir, dapat sih. Kalau Ricky dan teman-teman yang denger ini, kebayang nggak sih, misalnya teman-teman buka Google Maps, kita kalau mau ke dari tempat A ke tempat B itu langsung nampak ya jaraknya Ki ya. Terus dikasih juga alternatif cara jalannya. Nah, kebetulan aku mikirnya gini, bisa nggak sih ketika Ricky dari rumah Ricky mau ke tempat, tapi tempatnya lebih dari satu, misalnya mau ke 3 tempat, ada ke tempat A, B, sama C. Kalau Ricky masukin ke Google Maps, kan Google Maps-nya nggak bisa kasih perencanaan perjalanan gitu. Benar-benar. Berarti kan Ricky kan cuma harus menebak kan, aku lebih dekat hari ini, berarti aku harus ke A dulu. Nanti dari A kan searah nanti ke B. Ke B dulu. C agak muter sih, tapi nggak apa-apa deh. A ke B, B ke C, biar C-nya balik. Pas C balik ke rumah, aku nggak usah muter jauh. Kan pasti teman-teman sama Ricky pernah kepikir gitu kan. Kira-kira mau kemana dulu ya? Nah, jadi aku mikirnya, gimana ya? Bahkan even Google Maps itu belum solve loh permasalahan itu. Ketika kita dari satu tempat mau ke 3 tempat, kira-kira kemana dulu gitu loh. Nah, jadi ketika di semester 5 ada satu mata kuliah yang belajar tentang traveling salesman problem, itu adalah gimana satu sales, itu ada traveling salesman problem itu kalau disingkat TSP, itu adalah dimana satu case dimana satu salesman, mereka itu kan mau mengunjungi banyak tempat. Gimana ya salesman ini bisa efektif gitu loh, mengunjungi semuanya. Biasanya itu aturannya ada tepat satu kali kunjungan tanpa boros-boros bensin atau sebagainya di jalan. Jadi kan mereka harus ambil rute perjalanan yang paling efisien gitu. Nah, aku jadi kepikir nih, gimana ya kalau misalnya kedua hal tuh digabung. Jadi sebenarnya dari situ udah bisa nampak nih, ada satu permasalahan. Ada nih solusi yang udah pernah kita pelajari perkuliahan. Aku juga bisa nih mobile apps development. Ya udah, gabungin aja semuanya jadi satu. Jadi intinya adalah sebuah aplikasi yang bisa memberikan kita rute perjalanan yang lebih efisien dari satu tempat ke banyak tempat. Kira-kira gitu sih, Ki. Tapi Skripsi kemarin aku. tentang wisata nggak sih Will jadinya? Seingatnya enggak ya? Oh, Umum ya? enggak umum. Wisata itu jadi judulnya itu adalah perencanaan untuk kunjungan berwisata. Nah, kata berwisatanya itu sebenarnya adalah itu biar bisa bring up di latar belakang loh. Nanti ketika dosen ditanya fungsi aplikasi ini emangnya
bakal Oke. dipakai Ricky misalnya. Kalau misalnya Mhm. Ricky pakai, ngapain dipakai Ricky? Ricky kan orang kota Ricky kan anak Medan. Ngapain dia pakai aplikasi kamu? Dia kan pasti tahu habis ini mau kemana, ya kan? Nah, makanya Mhm. kenapa aku buatnya wisata. Jadi, target user aku adalah orang yang tidak familiar dengan kota Medan, let's say. Berarti memang Jadi mereka, itulah masalahnya ya untuk yang mau nyelesain skripsinya ya. benar-benar, Mhm. benar-benar, benar. Jadi Tapi bukan orang dalam aha. kota, tapi untuk luar kota. Tapi kenapa nggak jadi itu yang dikembangi jadi startup pasarnya atau gimana yang agak susah nih? Nah, kenapa nggak dijadiin startup kemarin? Karena uh, gini, startup itu kita harus bisa memprojektal kira-kira market kita itu bisa seberapa banyak yang bisa kita ambil gitu. Skopnya, jumlah orangnya, audiensnya gitu, dan tingkat kebutuhannya. Kalau misalnya aplikasi tersebut yang dipakai cuma sekian orang dibandingin dengan ide startup yang lebih berpotensial, why not gitu. Karena startup itu kan kita harus pokoknya gain yang paling possible gitu, yang potensialnya paling bagus. Menurut aku itu sih. Karena setuju nggak Ki, kalau kita bisa nyiptain teknologi sebagus apapun, tapi Hmm. kalau nggak ada audiensnya, it's Ya sih, useless gitu. useless, benar, setuju sih, setuju. Iya sih, tapi keren ya. Akhirnya lulus tepat waktu lah kitanya ya. Ya, oh, keren. Teman-teman yang lain juga keren juga tuh kok. Ki. Kan Keren. banyak juga kan yang on time gitu. Iya. Jadi sedikit cerita kelulusan kami harusnya bukan harusnya, jadi sedikit terlambat karena COVID ya, Will. Ya, Sempat vakum 3 bulan ya. kan aku. Aku kemarin dari bulan 2 udah siap loh Ki sebenarnya. Program aku juga udah Oh siap. iya iya. Tapi Oh. aku majunya itu berkesempatan majunya itu bulan 6 ya? 7. 7 ya? 7. Iya, 7. Iya Sekitar iya. 7. Berarti sekitar 5 bulan vakum. Iya. Jadi kok aku cerita lah gitu tentang skripsi ya. Jadi skripsiku itu, buat teman-teman gini ya. Buat skripsi itu boleh sebagus apapun teknologinya, apa namanya kayak idealis boleh, tapi pikirkan bahwa skripsi itu kayak persyaratan akademik. Willy tadi bagus, dia ada keselarasan antara pemecahan masalah sama kemampuan yang dia miliki. Nah, jadi yang masalah itu banyak teman-teman yang lama lulus ya, Will. Kayak buat Betul. judul skripsinya itu kayak terlalu high loh. Jadi gini ya, sedikit cerita tentang profesi sedikit. Jadi saya juga joki skripsi dulunya ngerjain Dulunya. dulunya ngerjain banyak skripsi untuk anak-anak IT juga lainnya itu sampai mungkin ada belasan skripsi. Iya gila sih. Ini. Makanya tadi Willy waktu awal itu kayak bilang joki ya dari dulu aja ngerjain tugas orang ya lumayan dapat uang saku. Nah, jadi yang paling Ya, makanya aku mau ngucapin terima kasih juga ya Ki ya. Udah ya jokin aku. ya saya nggak Makasih. ada jokiin ya. Kamu juga udah master. Nah, jadi Oke, memang lanjut. pemilihan judul skripsi saya itu langsung dari project. Jadi saya dulu ada megang project di mana megang untuk pembuatan sistem koperasi. Kita tahu koperasi sendiri sistemnya itu nggak semua kayak udah ada dibangun sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi ketika saya selesai projectnya itu sistem koperasi, nah kemudian saya berpikir nih skripsi saya apa ya yang mudah, cepat, nggak ribet. Jadi kayak memang ya buat sistem koperasi. Nah, karena ini skripsi kita perlu algoritma, ya kan Mil? Benar gak sih? Betul. Saya tambahkan algoritma yang paling sederhana, yaitu apa? Simple So, additive weighting. Oke. Jadi kayak yes. penyumlahan terbobot. Jadi skripsi saya itu sistem pendukung keputusan pemberian besaran pinjaman kepada anggota koperasi. Jadi intinya itu adalah gimana sistem ini bisa ngasih kayak rekomendasi besaran pinjaman kepada anggota koperasi berdasarkan banyak bobot kayak misalnya tanggungan, jumlah gaji, jumlah simpanan yang ada, gimana track record utangnya sebelumnya dan lainnya. Jadi memang ya akhirnya bisa lulus juga dengan Willy. Sama-sama cum laude, tapi dia bedanya Yes. tadi dia lulusan terbaik di tahun kami. Ya sih. Jadi buat teman-teman memang untuk skripsi, tapi jangan siap dari sini hubungi saya untuk joki skripsi lagi karena udah nggak nerima lagi.
Ya, di mungkin gitu pasti ya. udah ada anak didiknya ya maksudnya yang bakal ngebuka Bukan, joki bukan, lagi bukan. ya. Jadi Oh iya, bukan. cerita tentang kayak apa ya? Cerita tentang jadi joki skripsi adalah ribetnya. Kata kasarnya adalah orang yang mau joki skripsi itu dia bahkan nggak ngerti ketika udah dijelasin. Jadi ketika dosennya nanya dia juga nggak ngerti. Jadi pada akhirnya pening sih Will, pening sendiri jadinya. Iya, iya. Itu sih. Jadi Sebenarnya aku paling males sih joki yang kayak gituan. Karena ketika ada orang yang joki ke aku, kalau dia memang nggak mampu dari awal, udah aku buatin, kan yang diuji kan, dia kan tak diuji kan. iya tetap dia yang diuji. Ketika diuji, terus ada perubahan, dia iyain aja, kita juga yang ada perubahan. Setuju, setuju. Jadi memang paling ribet itu Astaga, no. waktu diskusi sama dosen pembimbingan, ntar ada perubahan, ya udah kita yang ngerasain gitu. Jadi kayak udahlah, udah selesai lah. Jadi setelah selesai jadi joki baru nyelesain skripsi sendiri. Menarik sih. Nah, kita lanjut nih Will, cerita ke magang. Jadi buat informasi buat teman-teman ya. Syukurnya kami adalah penerima beasiswa fully funded. Will nerima di semester 2. Benar gak sih Will? Iya, benar-benar. Aku nerima di semester antara 3 dan 4. Jadi memang di tahun pertama itu saya dikalahkan Willy. Di tahun berikutnya saya menang. Jadi memang beasiswa kami itu enak ya Will. Fully funded. Iya, benar. Apalagi saya itu anak uang jajan. Ya, untungnya uang kuliah dibayar penuh sama uang jajan, uang saku tiap bulan. Mantap. Mantap. Terima kasih. Terima kasih. Karena nggak disponsori atau juga takut jadi bermasalah, jadi gak usah disebut ya. Jadi cerita tentang magang nih, kita tahu kalau misalnya anak S1 IT, setahu kita kayak kompetensinya atau SKS wajib ada PKL ya, Will? Ya, PKL itu kan praktik kerja lapangan atau ya. mostly dikenal magang. Magang, mungkin bahasa lebih profesionalnya ya. Jadi memang kemarin dari awal lu udah ada rencana nggak sih untuk magang gimana atau waktu kuajak baru terpikir? Tempatnya ya. Tempatnya belum, nggak kepikiran. Karena aku juga udah research kalau di kampus kita itu kan liburnya kan cuma 6 minggu Ki. Dimana kalau kita mau masuk ke company yang startup itu minimal 3 bulan. Iya sih. So aku kemarin clueless juga sih. Iya sih. Jadi memang dari awal itu kayak jadi beasiswa kami itu ada perusahaan grupnya ya Will, besar, tapi gak usah kita sebutkan juga. Nah ternyata salah satu opportunity kita ya bisa kayak request magang gitu atau minta magang di salah satu perusahaan grupnya. Jadi saya ajak Willy. Oh ya pada dasarnya adalah saya pribadi nih ya. Ketika saya mau magang atau misalnya internship gitu, saya nggak mau gratis sih Will. Aku nggak mau gratis. Tahu nggak sih? Jadi kenapa aku nggak mau gratis adalah aku percaya ketika orang berani mengeluarkan biaya untuk kita, dia juga bakal nuntut kita untuk ngasih value tertentu. Setuju nggak sih? Setuju. Iya sih. Jadi kayak misalnya, betul. Jadi waktu proses pencarian tempat magang itu, aku itu cari yang memang berani bayar. Nominal nggak masalah. Yang pasti dia berani bayar, berani mengeluarkan kayak cost untuk kita, biar kita juga dituntut balik ngerjai hal yang memang sesuai dengan yang kita harapkan dari apa itu PKL. Nah, jadi memang betul. Kami cari PKL-nya dapat. Lumayan juga nggak sih, Will? Ya lumayan lah untuk melewati hari-hari gitu. Iya, lumayan lah. Uang transport dibayar, uang saku dikasih. Asik sih ya. Asik. Makan di kantin. Setiap jam apa istirahat. Udah Ki, skui. Udah jangan seru sekali. Kita cerita tentang magang nih mulai dari awal. Sebenarnya magang ini banyak cerita kocaknya. Jadi awalnya kita itu kayak screening ya Will, kayak bukan screening ya, kayak dilihat CV-nya, kami kasih CV via online itu ya. Atau chat? Iya, masih online. Atau chat? Masih online dulu, dikirim dulu. Online. Gimana? Online dulu, online. Karena kan kita harus kasih ke grupnya itu, HR-nya yang di grup baru diturunin ke subgrupnya gitu dan tempat magang kita HR to HR gitu. Nah, jadi memang pas dilihat CV kami sama manajer IT-nya di sana. Oke, nah aku dulu ini cerita Will baru kami ya.
Oke. Oh, boleh. Oke. Ini kayak sialan sih jadinya kalau diingat terus. Berapa kali pun kita cerita kayak aduh sial. Jadi memang dari dulu itu jadi kok cerita ya entar tentang sistem pintar, aku itu fokus tentang web development itu dari semester 2. Jadi kayak HTML CSS, lanjut ke JavaScript, PHP. Itu kayak oke, aku ini fokus di web development nih, fokus di web development. Nah, CV taruh tentang pengembangan website. Nah, ketika ditanya sama manajernya, "Oh, kamu bisa website?" ya. Tahu nggak sih jadinya ah itu ngerjain project desktop, C# sub develop. Itu Jauh kayak kali itu. ngapain nanya Bapak gitu ya. Jadi kayak lucu sih, tapi ya udah. Memang kalau magang ini banyak nggak diekspektasikan, tapi memang banyak pengalaman yang didapat. Nah, jadi memang selama magang jadi ngerjain program desktop. eh Mungkin Willy lah dulu cerita sebelum kita cerita kayak hal klimaksnya dari magang kita ini, Will. Basically kalau dari aku hampir mirip. Sebenarnya mirip flow-nya karena kan ketika kami ditanya di wawancara singkat gitu. Sebenarnya wawancaranya itu about bukan keterima atau enggaknya lagi. Itu konteksnya udah lebih ke kira-kira Kerjaan. kalian bakal ada ya kerjanya apa gitu. Nah, jadi kami ditanya. Tadi kan Ricky udah tanya nih, bisanya apa website? Oke, kamu ngerjain desktop. Ricky dalam hati, lontong. Apa sih? Kalau aku ditanya, jadi kan kemarin kan tadi kan di awal-awal aku udah cerita nih bahwasanya kan aku lebih ke akademis. Tapi aku lihatnya itu adalah aku kayaknya lebih suka ke mobile development deh, paling enggak gitu. Ya udah tulis aja bisa Java. Bisanya itu hanya sekedar bisa tugas kuliah gitu. Simpel-simpel itu aja sih. Terus ditanya, "Oke, kamu kerja mobile apps gitu." Terus kayak, oke gitu. Nah, long short story, ketika aku pertama kali terjun ke sebagai mobile app developer, itu aku settingan untuk workspace-nya aku itu sampai 1 minggu loh. Ya, Untuk gila gimana nih. ya gimana ya install ini, PHP itu gimana sih Ki, kan biasanya kan Niki yang ke website gitu, ini kok versinya kok nggak bisa ya gitu, aku udah versi ini, ini komputer kantor kan dia pakai Microsoft nih, ini kok gini ya gitu, tipenya kok beda gitu, aduh, seminggu setupnya. Itu sampai pulang rumah tuh masih setup. Nah, soal pulang rumah Ki, kok aku sama Ricky kayaknya agak beda ya. Kalau kok Ricky bentar, kalau Ricky habis pulang kerja masih kepikiran nggak sih? Enggak sih, Will. Kayak ditutup, jangan dipikirkan. Ada kehidupan lain, ada project. Beda mungkin kayak Nah, Willy kalau ya. nah, jadi long short story, kan ada istilah 9 to 5, artinya kerja Iya, kantoran. 9 to 5 itu istilah untuk benar kerja benar. kantoran. Karena commonly itu mereka masuk kantor jam 9, pulangnya jam 5. Kalau di tempat kita itu masuknya jam 8 ya berarti 8 ya. to 8 5 to ya. 5. Betul. Nah, dari 8 to 5 itu begitu bangun jam 7 siap-siap berangkat, jam 8 nyampe, jam 12 makan sama Ricky, jam 1 balik lagi ke meja kantor, meja kerja. Nah, habis pulang jam 5 sampai rumah tuh udah jam 6 tuh, beres-beres, mandi, makan, sebagainya. Itu aku masih kepikir, tadi tuh errornya apa ya gitu. Karena kerjanya nggak bisa bawa pulang, itu di rumah tuh masih browsing. Terus aku kayak sampai ingat-ingat, tadi kayaknya aku ada buat hafal ini di halaman ini, coba aku tes lagi deh. Kayak mencoba mengklonkannya gitu loh. Tapi secara ngebayang-bayang gitu, meraba-raba, ini kok nggak bisa ya. Itu aku ngerjain itu sampai udah mau tidur sekitar jam 10-11, tidur bangun ke kantor lagi. Jadi kebayang nggak sih, sebenarnya bukan 8 to 5 lagi tuh, itu kayaknya hampir 24 jam tuh pikiran kesana terus gitu. Iya, jadi memang yang menarik adalah tentang tempat magang kami, walaupun kami di departemen IT ya, kita bisa dibilang ya, Will, divisi IT. Itu penggunaan internet itu sangat dibatasi. Kayak internet itu ada username-nya ya, Will. Sedangkan kita kayak numpang username dan password-nya pegawai IT yang lain gitu ya. Terus itu Betul. YouTube itu diblokir aksesnya. Wah, itu paling susah sih. Terus yang paling gak enaknya adalah kita nggak bisa pakai GitHub ya. Ya betul, nggak bisa version control di sana. Iya, jadi memang betulan kenapa tadi saya bilang kayak di rumah nggak bisa ngapain juga, karena kayak mungkin Willy mungkin bagus ya mungkin ingatannya gitu. Ini saya juga sampai rumah, ini tadi udah sampai mana gitu. Nggak enak kayak ngoding di rumah, terus di sini di kantor ntar
ngoding lagi hal yang sama. Jadi memang bisa dibilang kayak old company ya, Will. Itu setuju sih kita ya. Betul Old betul betul style lah, betul. old style lah dia. Jadi memang itu menarik sih. Tapi yang menarik adalah kalau kami, kalau kerjaan saya di desktop itu, kami udah belajar dari sejak kuliah ya, udah ada ya, kayak Ya, pemrograman betul visual betul. kalau nggak salah namanya. Betul betul. Jadi memang kalau kayak memperdalam lagi kalau di saya, walaupun memang ya gimana kalau nggak minat itu agak susah sih. Nah yang paling menarik Betul betul. pilih nih. Jadi kayak dulu itu kami sering kayak sharing, Will nanti mau fokus di bidang apa sih jadi IT? Dia selalu bilang analis, analis. Lihat sekarang. Analis mobile. Analis berubah jadi mobile developer. Itu kemarin belajar ulang lah semua ya, Will. Kayak banyak hal yang baru, tanyai. Untungnya memang ada mentor ya, Will, saat itu ya. Betul betul. Syukurnya Ya. itu. Jadi memang buat teman-teman, kalau misalnya di IT itu lebih baik cari mentor sih. It's okay, Betul you betul. can search semuanya di Stack Overflow masalah. Tapi kalau ada mentor, stepnya lebih bagus sih nggak sih, Will? Lebih terarah. Ngeraba gitu di mana harus apa. Jadi memang mulai bangun API kemarin ya, Will. Ya, first time. Kemarin malahan bayangin coba tahun ketiga belum tahu apa istilahnya API. Astaga. Tapi satu yang setelah dipikir-pikir baru ku sadari, jadi si Will itu kayak buat mock-up-nya itu pakai PowerPoint. Oh iya, astaga. Aku baru sadar. Oh iya, dia pakai PowerPoint, nggak pakai Figma atau Adobe XD. Dia pakai PowerPoint dan main hyperlink. Itu kreatif kali. Aku jadi, gila sih Will bisa mikir. Dengan kemampuan, oh ya kita itu certified Microsoft PowerPoint 2013 gak sih? Iya. Iya. Jadi kami ada dapat sertifikat juga. Jadi kayak dia manfaatkan kali memang kreativitasnya gila sih. Iya, aku baru ingat. Kemarin kan disuruh buat apa ya namanya? Alur flow ya. Iya, alurnya dulu, wireframe-nya dulu, gambarannya gitu. Aku mikir ini gimana buatnya. Kemarin belum tahu namanya kayak UI UX gitu, ada Figma, ada Adobe XD dan sebagainya. Udahlah PowerPoint. Gila. Astaga. Aku baru sadar sekarang loh kayak iya ya. Kenapa anjir? Pakai PowerPoint ternyata. Bayangkan kok sekarang. Bisa dikit lagi. Iya, bayangkan kok ada sekarang yang presentasi sama kita pakai PowerPoint. Itu kita ginikan sih. Dengan segala keterbatasan kemampuan dia bisa buat kreatif mungkin. Nah, memang yang kalau cerita lagi kita balik ke proyek magang ya, Will. Kalau aku itu yang paling susah lah mungkin di antara kita proyeknya adalah requirement proyeknya itu kurang kali nggak sih, Will? Kayak kita banyak meraba nggak kayak logikanya. Kayak misalnya kayak proyek saya itu disuruh kayak memperbarui aplikasi di mana aplikasinya ini pakai Visual Basic, which is saya nggak pernah pakai atau sentuh dikit pun Visual Basic, dan juga database-nya adalah Microsoft Access. Nah, jadi disuruh pindahkan Visual Basic jadi si sub develop-nya, dan juga database jadi SQL Server punyanya si Microsoft. Nah, jadi database oke, itu mudah migrasikannya, it's okay. Nah, tahu nggak sih project requirement saya itu adalah dapatkannya itu disuruh baca codingan aplikasi sebelumnya. Itu kayak lontong. Kayak bahkan ketika kita baca buku aja artinya bisa beda gitu ya. Ini baca codingan, ini hyperlink misalnya contoh aja, kayak hyperlink kemana, ngeprosesnya mana, itu kayak oke. Nah dari situ memang jadi kayak belajar, clean code itu penting, kayak ya buat komen ya mohon tolong siapapun yang ngoding, karena nggak tahu jadi legacy code untuk ke orang selanjutnya itu gila sih. Apalagi dulu itu jadi memang karena nggak bisa kayak nge-YouTube itu pakai headset kita ya, Will. Terus lihat di bawah terus kayak tutorial dari YouTube, gini ngoding, gini. Aku sampai download loh. Jadi pas malamnya aku download dulu. Oke. Aku download dulu. Jadi biar nggak hilang playlistnya itu udah ada gitu. Ini kayaknya mau soft ini. Iya sih. Orang kira kita pada nonton YouTube untuk apa? Untuk entertainment. Hiburan ya. Nggak tahu mereka. Itu ngoding loh. Iya, ngoding tutorial itu udah kita nggak dikasih wifi untuk HP ya nggak sih? Nggak dikasih password kan? Iya. Nggak boleh kan? Nggak ada. Karena nggak bisa juga akses ntar. Waduh, urusan. Apalagi untuk si Willy itu PC-nya khusus ya, Will. Karena memang oh iya. Mereka kayak pakai
remote desktop nggak sih? Iya kan? Remote desktop ya. Iya, mereka remote desktop. Mhm. Iya, aku jadi ingat kemarin kenapa kita dari satu ruangan pindah ke ruang. Saya pindah duduk yang di depan Iya, iya. karena udah ada yang pakai dan biar bisa di-upgrade size-nya. Kan mereka nggak upgrade RAM lagi. Yang RAM yang kemarin nggak cukup. Benar. Wah, Baru ingat. memang buat cerita tentang magang. Apalagi yang menarik, Will, kira-kira ingat lagi? Banyak sih ya. Banyak. Kalau cerita lucunya banyak. Apa ya? Datang kantor jam 8, fingerprint. Ngomongin soal fingerprint. Fingerprint nggak terdapat. Iya, jadi memang Cerita Ki. akses ke kamar mandi itu melewati pintu. Nah, kalau masuk ke kamar mandi itu mudah, kamar mandi atau pantry-nya ya, pantry-nya. Tapi kalau mau balik ke kantor itu butuh sidik jari. Jadi kami nggak didaftarkan sidik jari, jadi sidik jari kami itu hanya untuk absen. Jadi itu asal siap dari kamar mandi atau buat kopi, teh, asal mau buka pintu itu pura-pura main HP dulu. Ada yang buka pintunya. Baru kita numpang masuk. Isi. Oh, bentar kok. Aduh, gila. Sok-sok nelpon. Iya, halo. Terus malah nunggu. Itu memang itu kayaknya itu kita yang salah juga ya, Will. Atau memang dikasih ya? Karena kita nggak bilang ya kalau nggak salah. Iya, kita diemin aja gitu. Tiba-tiba udah 6 minggu aja tuh. Dan di minggu-minggu terakhir karena kami ngejar kayak ada kegiatan yang mau kami kejar, jadi magang kita itu dipercepat juga ya dari waktu yang ditentukan. Sama-sama kita keluar kota juga. Jadi memang pas magang itu bayangkan kami anak magang, tapi kami yang istilahnya bekerja sampai lembur. Sampai jam 9 nggak sih, Will? Ya, jam 9. Orang-orang jam 5 tuh udah pulang. 5 atau 6 sih kemarin, aku lupa. Jam 5 orang udah mulai kayak jam 5 udah. Tapi jam 6 itu biasa udah mau pulangan semua. Cuman kami supaya kayak ngejar deadline itu gila sih sampai jam 9. Jam 9. Pulang makan nasi goreng India kita di lapangan Merdeka sebagai kayak selesai. Selesai. Astaga. Itu sampai gelap semua ya. Cuma satu ruangan kita aja tuh yang nyala gitu. Bayangin coba. Tapi memang hikmahnya adalah Willy menemukan jalan ninjanya. Iya, benar. Jadi mobile app developer. Dari Java jadi apa sekarang, Will? Flutter. Sekarang Flutter. Sekarang juga nyoba di BN. Okay. Baru aja terjun ke BN. Di Node.js. 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 Seru. Keren gila sih. Memang buat teman-teman juga ini kayak kasih bukan kayak wejangan ya, kita juga bukan ahli, juga bukan orang tua. Cari memang tempat magang yang ngasih value juga buat kalian. Sebenarnya kayak masalah bayaran itu opsional juga ya, Will. Tapi ya, opsional sih sebenarnya. Cari memang yang kayak kerjanya itu sesuai dengan yang kalian harapkan mungkin di dunia kerja. Jadi kita punya kayak bayangan loh di dunia kerja itu gimana sih proses development-nya di company. Ya walau memang kayak setiap perusahaan pasti beda ya. Kayak beda culture. Beda culture. Gimana kayak harus kita kayak ngasih report tiap minggu. Wah gitu keren sih memang pengalamannya. Ya, Willy ada lagi pengalaman yang menarik mungkin tentang magangnya? Atau lupa nih tiba-tiba nih? Magang. Enggak sih. Oh, report pun nyusunnya di PowerPoint kemarin. Iya. Iya nggak sih? Kita progress report itu pakai PowerPoint juga ya. Jadi buat report di PowerPoint, si Willy terus buat kayak dokumentasi penggunaan pakai PowerPoint, ya nggak sih? Oh iya. PowerPoint ya. Gila. Untuk nggak dokumentasi coding di PowerPoint ya? Kasihan tuh yang pakai. Oh ya, itu kemarin enak first time ya. Layarnya gede-gede semua gitu. Masih ingat nggak sih layar untuk presentasinya? Itu berapa inci itu? Kayak anak kampung gitu masuk kota. Wah. Iya. Wah, gila. Monitor. Sampai di foto-foto lagi gitu. Kayak, Will, coba nih HP. Fotoin aku. Fokus gitu kan. Sosok meeting yang penting gitu kan. Serius sekali. Gila sih. Aduh. Nah, tapi itu juga jadi kayak awal kita juga ya. Kayak aku makin fokus ke web. Jadi kayak makin tahu, banyak nih yang harus dipelajari. Nah, si Willy jadi kayak nemu kayak codingannya gitu ya. Nah, itu juga kenapa kayak sekarang kau juga fokus di mobile, spesialisasi ya, Will. Generalisasinya mungkin sekarang udah bisa jadi back end.
Oh ya, Willy juga baru nyelesain apa Will di Kominfo programnya? Oh, itu Digitalent namanya, teman-teman. Itu acara tahunannya Kominfo, namanya Digitalent. Nah, Digitalent itu dia ada banyak kelas, ada kelas BN, ada kelas front end dan sebagainya gitu. Nah, aku kemarin karena aku udah sering di front end, jadi aku pengen nyoba nih di BN. Jadi kemarin aku ambil kelas BN IT untuk bidang IT perbankan gitu. So basically itu tugas akhirnya udah kebayang dong. Ketika kita udah belajar BN pasti ada tugas akhir. Jadi tugas akhirnya itu adalah tentang gimana kita bangun sebuah sistem kita customer atau nasabah itu bisa mengajukan komplain ke bank gitu. Tapi kemarin Kira-kira gitu. ditolak magangnya. Padahal dapat ya di Oh Jakarta. ya, kemarin juga dikasih kesempatan untuk magang di sana di salah satu bank partnership di Jakarta. Cuma aku kemarin nolak sih karena masih ada tanggung jawab yang belum diselesaikan di sini. Oke, gila keren. Tadi kita udah bahas tentang Mas Joy nggak sih? Belum ya? Belum kan? Oh ya, Mas Joy. Belum. Cerita apa dulu nih, mau ditahu? Startupnya dulu ini, Will. Kenapa sih Mas Joy ada lambang Pac-Man-nya? Oke, Mas Joy. Oke. Ini sebenarnya udah genap 1 tahun dari tahap ideation. Jadi ideation yang pertama nanti kita kok diskon banyak. Kemarin 11 ada, 12 ada. Sampai 100% kemarin ya? Iya, 100%. Cashback 100%. Wis. Jadi long short story, Mas Joy itu ideation paling pertama itu di Januari tahun lalu, 2020. Nah, dari ideation, sebuah ide itu harus divalidasi dulu. Validasinya itu kayak Oke, kita cerita dulu. Mas Joy itu adalah satu aplikasi itu tentang gimana kita bisa food ordering tanpa hadir langsung di depan tokonya gitu. Loh, untuk apa itu? Nah, maksudnya begini. Kalau teman-teman tahu, ada satu franchise minuman itu namanya Sing Fu Tang. Itu ketika dia pertama kali masuk ke Medan, itu kan franchise yang udah terkenal banget. Itu dari Taiwan, tapi dia masuk ke Jakarta dulu. Itu Jakarta tuh hype banget gitu. Begitu dia masuk ke Medan, tahulah orang Medan, nampak yang hype sedikit, nggak tahan itu. Langsung goyang, langsung antri, gila. Jadi kebayang ya, kemarin Sing Fu Tang itu masuk ke salah satu mall di kota Medan. Nah, bayangin ada orang rela ngantri 4 jam untuk beli satu boba brown sugar gitu. Demi boba bilang. beli boba 4 jam. Sampai ada yang kalau yang oportunis ya, itu mereka sampai sangat kreatif membuka jasa joki untuk ngantri. Gila. Jadi kita bisa PO. Ricky besok mau boba, nanti saya antriin ya. 1 cup saya kena additional charge 10.000. Jadi kalau misalnya Ricky beli 2 cup, 1 cup 20.000, berarti udah 40.000 ditambah 20.000 lagi. Setengah harga loh itu. Setengah harga loh bilang. Memang. Tapi banyak jalan bisnisnya jalan. Iya. 4 jam, gila. Jadi dari sana kami melihat, ini kayaknya ada satu permasalahan nih. Gimana ketika satu tempat jual makan, ternyata customer-nya itu ngantri panjang banget. Kenapa kita nggak mendigitalisasikan alur itu aja gitu? Jadi di mana kita bisa food ordering tanpa harus present di depannya gitu. Nah, itu adalah ideation pertama. Jadi ketika kita melihat satu ada masalah dan kita kepikiran solusinya, berarti artinya kita ada potensial untuk solve problem di kejadian sana gitu. Dari sana kita bisa ukur kira-kira market yang bisa kita gapai itu seberapa besar gitu. Itu salah satu variabel kenapa startup ini atau ide bisnis ini kita layak untuk perjuangkan gitu. Nah, itu tentang Mas Joy kira-kira. Nah, aplikasinya ini dalam platform mobile aplikasi yang bisa diinstal di Android dan Play Store. Nah, Android itu first time rilisnya itu di Juli itu rilis Android dan Agustus itu rilis di iOS. Sampai sekarang kalau dari segi aplikasi 6 bulan. Kalau edition udah 1 tahun. Berarti validation-nya kemarin 3-4 bulan juga. 3-4 bulan baru proses development ya? Enggak, maksudnya udah sambil ideation sambil development. Development-nya itu startnya April. Dari April start. Berarti 3 bulan development. Keren sih Mas Joy. Itu sih Mas Joy. Tapi memang sayangnya Will, Mas Joy ini masih
di Kota Medan aja untuk saat ini ya. Fokus berarti ya atau gimana nih? Iya, masih fokus ke satu kota. Karena kita harus make sure bisa settle dulu dong di kandang sendiri Oh, gitu. iya. Baru Baru ke kita kandang start orang ya. ekspansi. Baru Iya. ke kandang orang. Benar. Oke, jadi memang Mas Jo ini startup yang keren juga. Kemarin sempat, wah gila sih, bisa ngasih diskon 100% juga. Wah, kapan Cuk, kapan? Gila. Terus memang kita bicara lah, Will, karena kita juga tentang teknis gitu enaknya. Mas Jo ini tech stack-nya apa aja sih? Boleh sharing nggak sih? Oke, untuk front end itu kami biar save cost, kami itu menggunakan konsep cross platform. Cross platform itu artinya kita sekali code itu bisa di multi platform. Nah, untuk teman-teman sebagai informasi tambahan, biasanya kita itu ada istilahnya native. Native itu misalnya kalau Android itu kita pakai Java atau Kotlin, itu kan untuk native-nya gitu. Memang terkhusus untuk OS tersebut. Loh, kalau kita mau kalau Java atau Kotlin ke Android, kalau iOS gimana? iOS biasanya bisa pakai Swift atau Objective-C. Berarti mereka itu punya bahasa untuk platform tersendiri, benar ya Kia? Benar. Itu istilahnya native ya. Nah, muncul sebuah ideation dari Google, mereka tuh buat gimana ya kalau misalnya kita buat satu platform, bukan platform, framework, di mana ketika kita sekali code, kita bisa run nih di multi platform. Itu artinya cross platform, berarti dia bisa menyeberang platform ke sebelah gitu. Nah, itu ada satu bahasa yang namanya Flutter. Bukan bahasa, frameworknya Flutter, bahasanya Dart. Ya. Jadi sekali code kita bisa jalan both on iOS maupun Android. Itu untuk front end di mobile apps. Kalau untuk BN-nya itu kami menggunakan Laravel dengan database untuk MySQL, running on Apache gitu. Kira-kira gitu sih, Ki. Kenapa sih pakai PHP, Will? Kan orang selalu bilang kayak PHP udah mau mati gitu. Sering gak sih kayak lihat PHP bertahan nggak berapa tahun ke depan gitu? Coba sharing-sharing nih, kenapa sih PHP gitu? Oke, kenapa PHP? Mostly itu biasanya pembandingnya tuh PHP, JS. Tapi sekarang udah mulai naik ya, Django untuk Python. Django ya. Udah mulai naik ini, ya, khusus udah web mulai development naik. ya. Bisa tuh. Nah, jadi kemarin kenapa PHP? Karena aku ada melakukan survei ke teman-teman TechGeek juga yang lainnya, yang ada jalan proyekan, ada juga dari sisi startupnya sendiri atau di tempat kerja. Terus aku survei kira-kira mana sih yang masih banyak digunakan gitu. Jadi aku milihnya itu PHP dengan framework Laravel. Nah, kenapa ketika untuk pemilihan bahasa kita juga harus cukup considerate karena umur dari sebuah framework ataupun dan sebagainya itu kan sebenarnya mempengaruhi kedepannya kita mau komunitas, kita juga butuh community untuk grow-nya cepat. Jadi ketika aku lihat komunitasnya Laravel tuh bagus-bagus semua gitu, nggak kalah bagus lah dengan yang sebelah misalnya kayak Node.js dan sebagainya. Pertama itu komunitas, yang kedua itu kayak popularitasnya itu sampai kira-kira bisa tarik berapa panjang sih? Jangan saya misalnya kita udah memakai teknologi yang usang gitu loh ke depannya gitu. Kan kita harus perhatikan lifetime-nya gitu kan, umurnya gitu. So that's not a bad framework actually. Jadi Laravel is our choice. Kemudian kenapa MySQL? Kalau MySQL tuh kemarin cari-cari juga di Stack Overflow tuh most used database sih kemarin. Ya. Benar. Terkhusus untuk konsep SQL. Karena kan ada juga yang NoSQL kan, yang non-structured. Itu sih. Memang yang menariknya ya, itu sering kayak banyak yang kayak fanatik, kok masih PHP sih. Padahal mereka nggak tahu ya, Will. Itu Laravel mengeluarkan setiap versi baru setiap 6 bulan. Bahkan terlalu sering sampai kadang bingung yang update ya. Iya ya. Ngupdate terus. Kemarin aku develop itu masih Laravel 6. Habis itu nggak lama 5. Kemudian udah 7. 5 atau 6? Kayaknya 6 deh. 5 ke 6. Kayaknya 6 sih, kayaknya 6. 6 udah keluar 7. Sekarang 8 nggak sih? Iya, memang. Ya, yang 8 aku belum update. Aku masih di 7. Selagi masih stable bilangnya. Iya sih. Jadi memang tapi aku sempat 6 ke 7 sih. Sempat 6 ke 7. Jadi memang untuk saran teman-teman yang mungkin yang dengar ini,
nggak usah terlalu kayak fanatik, ya nggak sih? Kayak menjatuhi bahasa Ya, lain. Karena memang just flexible. selalu ada pros and cons-nya. Bener gak sih? Mm-mm. Jadi kayak Betul misalnya, betul betul. kenapa orang milih PHP? Kenapa orang milih JS? Ya tergantung kebutuhan. Kenapa harus ribet? Yang kita capek kan fungsionalnya. Nggak pernah mungkin misalnya orang awam gitu pakai Gojek. Dia pakai bahasa apa sih? Tokopedia, dia pakai bahasa apa sih? Gitu. Jadi memang kayak setiap bahasa itu kita akui ada selalu pasarnya ya, Will. Ya nggak sih? Betul betul. Ketika kamu ahli Laravel, PHP, ya oke, ada pasarnya. Node.js ada pasarnya. Masalah luas atau enggak itu terlalu perspektif sih. Jadi memang, oh ya saya sendiri memang juga fokus di, bukan fokus ya, maksudnya kayak daily driver saya itu PHP. Memang baru nyemplung di React.js, JS itu ya ya Si. untuk kayak ngembangi juga kayak oke, anak teknologi itu memang harus ya berkembang banyak sih ya. Nah, Will, cerita Ya, nih. Kita lanjut nih cerita tentang Mas Joy. Tadi ada cerita tentang front end, back end, dan juga kayak pemilihan database. Nah, boleh cerita nggak sih kayak manajemen server kau juga ya yang kayak manage gitu saat ya, ini? Memang gila. betul betul. Pakai AWS ya? Ya, AWS EC2 pakai Masuk Instant. masuk Itu Frita. juga dari itu. Masih Mas, Frita ya. Tadi aku mau bilang itu. Jadi buat teman-teman Udah mungkin mau udah mau habis loh nanti iya, April. bayar ya. Iya, udah bayar. Jadi memang Bye. kalau teman-teman mau belajar sebenarnya kayak AWS itu udah nyediain ya. Paling kayak butuh kayak kartu debit ya. Debit yang kayak bisa kayak auto debit tiap bulan. Iya, iya. Transaksi Sekarang internasional. kayak pakai yang Genius juga bisa. Genius Debit bisa. debit virtual. Udah Itu gampang sih. virtual credit aku nggak salah namanya. Iya, iya, Mm-mm. ada kartu kayak virtualnya gitu. Iya sih, jadi buat teman-teman Mm-mm. juga ya nothing tulus sebenarnya ya, Will. Kalau untuk belajar kayaknya Iya. udah terlalu baik ya, kayak Google juga ngasih, kayak Google Compute Engine, itu kayak udah Mm-mm. ngasih juga kayak apa ya, apalagi, apa yang dari Kalau dari Microsoft? Google itu kan namanya Google Cloud Platform. Mereka tuh Oh ada ya, kasih GCP, $300. Ya, dolar. GCP. Mereka juga kasih kredit sekitar 4 juta rupiah loh. Kreditnya Iya, bisa dipakai untuk nyobain cloudnya mereka, entah iya. AI dan sebagainya. Dari Microsoft apa sih This namanya? Microsoft Azure. Oh ya, Azure ya, Azure. Terus Ya, Azure. ada Digital Ocean yang saya dituduh teroris. Ya, Oh, bukan dituduh. Jadi di reject terus lontong. Jadi kemarin kayak DO, iya, iya. ya, jadi kayak kemarin kami itu kayak kita baru nyemplung tuh ya di AWS ya. Biasa pakai traditional hosting kita ya. Masih kan. Betul, betul, betul. Jadi kayak Aku kami awalnya sempat Digital Ocean loh, Mas Joy. kemarin Sempat. kayaknya siapa duluan ya? Oh, kau duluan ya di DO ya. Aku duluan. Iya, terus Ya. aku nyoba AWS lancar nih. Terus tapi karena AWS itu kayak cost-nya per use ya, jadi kayak terlalu dinamis, takut. Jadi kayak nyobain kayak Mm-mm. Digital Ocean. Digital Ocean karena si Willy bilang kayak bisa dikasih kayak budget ya, Will. Tiap bulan fix, Ya, fix, fix lah termasuk harganya ya. Tiap sebenarnya bulan. kalau nggak bukan bisa dikasih budget. Kalau di AWS juga bisa set budget. Oh Kita ya bisa set bisa, budget bisa sih juga memang. kira-kira. Berapa mau Bedanya dihabiskan adalah ya? Hmm. nggak kenapa DO lebih murah itu murahnya itu bukan masalah cost per use-nya, tapi kalau teman-teman tahu, kalau tadi kan aku ada ngomongin soal AWS EC2. EC2 itu adalah server kita. Server. Nah, server itu biasanya kita bisa kayak taruh database dan sebagainya. Biasanya file-file multimedia seperti gambar atau video itu ada service yang lainnya lagi gitu. Bukan simpan di server, kita itu simpannya di storage. Kalau di AWS namanya S3 S3 gitu. benar. Ya, storage gitu kan. Nah, kalau di AWS namanya S3 itu cost-nya beda lagi. Ada cost per request, ada cost bandwidth yang digunakan dan sebagainya, bandwidth untuk download, upload dan sebagainya. Itu ada. Nah, kebetulan cost-nya rate itu berarti kayak hitungan berapa RP per unitnya gitu. Rate-nya di Digital Ocean itu untuk penyimpanan multimedianya itu dia cuma hitung cost untuk besaran storage. Dia nggak hitung cost untuk bandwidth-nya berapa, request-nya berapa. Itu enggak loh. That's why makanya di Digital Untungnya ya. Ocean lebih murah. Betul, secara database multimedia. Oke. Ya, saya juga nggak tahu tentang DO karena ditolak terus ya. Oh iya, it's okay. Ya, it's okay. Oh, ada lagi layanan baru itu
dari apa? Alibaba ya, Alibaba Cloud ya. Cuman belum Oh pernah iya nyoba iya. sih. Ya belum juga. Karena Tapi memang kayaknya so far AWS komunitasnya gede banget ya. ya AWS gila. kayaknya startup juga banyak yang pakai itu juga ya, startup company besar Bet, yang bet, udah unicorn kayaknya setahu hmm, juga pakai pada AWS juga ya. AWS. Tapi beberapa juga ada pakai GCP kok. Mhm. Oke, nah kita cerita nih Will, tadi kan udah. Kita cerita kayak apa sih front end, apa sih back end. Karena banyak kayak ya kita kayak orang itu nggak tahu loh. Ini bahkan ada kemarin cerita ya, aku sama teman sekelas, dia nyangka Hmm? kayak Java itu adalah back end. Oke, it's true, but front end-nya itu adalah Hmm. XML. Oh, Kalau XML itu oke. kayak bahasa untuk layout-nya ya, nggak bisa dibilang sebagai front end Oke, kan? Iya nggak sih? oke. Nah, Betul-betul. Berarti dia membayangkan kayak gini, SML itu kan tentang layout, di iya, mana teks kita taruhnya posisinya di sini. Di sini nanti bawahnya ada image ya. Oke, align kirinya nanti ada button gitu. Hmm, Dia kira itu tampilan depannya itu yang paling-paling depan itu terlihat seperti layout, dia kira itu namanya front front end. end. Terus ketika buttonnya diklik, nanti memproses Siapa yang sebuah logik respon? Iya. ya. Memproses sebuah logik ya, oh ini ada logiknya ini BN gitu, pasti dikira gitu kan. Iya, benar-benar. Nah, jadi kita Yes cerita yes nih yes. front end karena kita dua ini sebenarnya front end ya. Ya, Kalau aku front memang end. awalnya itu full stack, kemudian kayak fokus front end React JS. Nah, Willy awalnya front end, sekarang lagi belajar back end. Nah, kita cerita dulu dari segi front end. Willy cerita boleh tentang gimana sih front end itu sebenarnya? Oke. Kalau di mobile itu ya front end itu dia kayak bener pasti ada soal susunin layout. Jadi mostly itu aku lebih suka itu ngerjain projectnya itu kayak begini. Ketika ideation aku bakal desain dulu sih gambar-gambar, layout dan sebagainya gitu. Validate dulu. Kira-kira kalau kita taruh kayak gini cocok nggak sih? Nah biasanya berarti front end itu akan lebih berkomunikasi ke orang yang bertanggung jawab soal layouting gitu tentang UI designernya. Nah ketika mereka udah confirm dengan UI-nya, itu kita translate kan ke codingan nih. Berarti dari gambar-gambar mungkin kayak di Figma, di Adobe XD, kita translate kan ke sesuatu yang fungsional gitu, yang bisa diklik dan sebagainya di secara codingan. Nah, itu yang paling depan. Kemudian harus bisa dong diproses. Jadi sebenarnya yang ada logiknya itu, misalnya kayak tadi Java, kalau yang ini kan Dart, itu sebenarnya juga masih front end gitu loh. Jadi front end-nya sampai sana itu memproses, itu prosesnya itu adalah gimana kita memproses apa yang dilakukan oleh user secara tampilan, kemudian kita proses, kita olah, nanti kita bakal komunikasikan ke back end gitu. Nah, sampai sana. Kemudian, untuk kayak sekedar misalnya kalau di HP teman-teman ada notifikasi bisa bunyi dan sebagainya, itu juga front end loh, front end yang handle. Terus kayak misalnya ada permission untuk buka kamera, scan barcode, itu juga masih front end. Kalau front end kira-kira gitu aja sih Ki. Back Benar-benar. end-nya ini. Jadi ke front end ya, sedikit cerita mungkin sebagai anak front end juga. Jadi front end itu Mm-mm. fokus ke user. Kayak memang ada anak UI UX, tapi itu kan harus kerja sama anak front end ya. Gimana Betul. kayak mempermudah kayak tampilannya juga bagus, bisa kayak mudah navigasi, gimana tampilannya itu bisa bagus, itu penting kali sih di front end. Jadi kayak front end, kalau kita bicara tentang teknis, mereka itu biasa consume API ya, Will. Jadi kayak REST Ya, API-nya itu dikonsum oleh si apa namanya? Si front end. Nah, si front end ini yang bakal nyajikan dalam bentuk visual. Benar gak sih? ya, benar. Nah, jadi data yang dikirim oleh back end itu disajikan secara visual. Nah, kita cerita tentang back end. Jadi back end itu adalah orang di balik bayangan. Ya nggak sih? Benar. Jadi kayak Salah gini. satunya teman kita ya. Jadi kayak gini ya, cerita dikit tentang masalah front end back end. Yang sedihnya adalah banyak orang kayak dibilang bisa buat mobile nggak sih? Enggak, bisanya cuma back end aja, front end nggak bisa. Itu kadang dikucilkan loh, Will. Padahal mereka nggak tahu kalau Ya, front end itu, jadi kayak orang pikir ya kok nggak bisa buat aplikasi Android, berarti ya nggak bisa ngoding gitu. Padahal mereka nggak tahu di dalamnya ada front end, ada back end gitu ya. Benar nggak sih? iya. Jadi memang Gitu. ada bagian yang nggak terpisahkan juga, kecuali memang kayak full stack nantinya ya. Nah, jadi backend itu Hmm. adalah orang yang ngehandle, ngeproses, nyimpan, update, delete, CRUD lah istilahnya kita, setiap request yang ada dari front end. Benar gak sih? Betul.
yang communicate ke database-nya gitu kan. Dia ngolah Karena data. front end nggak directly ke database. Iya, nggak boleh. Lebih amannya jangan. Jadi memang bukannya sedih, tapi memang itulah anak back end. Jadi kadang kayak dipikirkan orang, kok misalnya dalam sekarang ya, nggak tahu entah kita nanti waktu udah lingkungan lebih profesional, kita akui diri kita sekarang masih amatir, kita not an expert, bahkan kita cerita ini ya bualan-bualan yang kita memang alami gitu ya. Jadi memang buat teman-teman mungkin yang udah expert, enggak anak back end juga apa, ini karena memang cerita kayak ya cerita-cerita kami, mungkin kalau teman-teman mungkin lebih jago nantinya atau memang lebih jago, nanti bisa kita diskusi juga ya, kayak bincang-bincang di podcast ini juga. Nah, lanjut cerita tadi. Feel free to share ya gitu ya. Iya, oke. Tinggal hubungi kami aja, itu gampang. Nanti kita cerita-cerita santai aja. Nah, jadi memang anak back end itu juga sangat penting dan juga nge-prevent ya, Will. Tentang kayak deface atau injection script, XSS, ya semua serangan biasa mereka sih. Jadi mereka harus bisa handle. Karena mereka final gate-nya gitu kan ke sistem kita. Kayak contoh-contoh ya kita buat ya, misalnya di web. Nah, kalau misalnya kita buat input number, itu kan kita buat input type-nya number. Betul. Jadi jadi user bisa masukkan hanya number di inputnya. Tapi kita tahu bisa edit inspect element, kita ganti tab-nya jadi text. Nah, text-nya kita buat A, B, C, D, E, F, G, itu kan jadi text. Nah, fungsi backend itu adalah ketika ada data yang masuk, nggak sesuai yang seharusnya tipe datanya, kita bermain dengan tipe data nih, database juga kan. Nah, bakal dia ngasih respon bahwa itu nggak sesuai. Nah, jadi si front end-nya bakal kayak ngedeteksi, oh ini nggak boleh, request-nya nggak benar. Nah, itu sih mungkin jadi buat teman-teman mungkin kira-kira bisa membantu ya, Will, dengan apa yang kita jelaskan tadi. Betul. Front end, back end. Mungkin yang sekarang makin banyak kayak ada orang yang fokus di admin, server namanya sysadmin, atau bisa juga di pengembangan dan juga server itu namanya DevOps. Nah, DevOps itu memang keren sih ya. Kita masih jauh lah dari keren situ. Kami itu masih sangat awam. Jadi memang. Tapi jangan menyerah. Siap. Ingat, Will. Jangan semangat, tetap menyerah. Jangan semangat, tetap menyerah ya. Oke. Ya, bercanda juga. Tapi memang menarik ya. Jadi memang Mansijo itu udah bisa dibilang well structure nggak sih? For me sebenarnya yes, tapi menurut aku tetap banyak room for improvement gitu. Kayak you know lah, aku tipikal orang yang perfectionist juga. Karena aku ketika udah melihat sebuah sistem, aku sering loh kayak kasih feedback ke teman-teman aku juga. Kadang ke codingan aku juga kayak aku bilang, ini kayaknya bisa lebih bagus lagi deh. Kayaknya nggak harus kayak gini deh. Kayaknya ada best practice-nya lagi deh. Setelah sini ya kan ada kan gitu. Oke, nanti next update baru kita buat ya gitu. Oh, ini ternyata ngefeknya itu bukan ke satu aja, tapi secara general nih kalau mau ganti harus make time untuk duduk bareng, ngerjain bareng gitu. Karena ini langsung kena ke semua gitu. Itu sampai ada yang kayak gitu loh. Oh ya, Mansi berapa sih tim IT-nya? Tim IT-nya ada 3. Oke, 2 junior itu ya. Orang itu back end berarti. Benar-benar. 1 back, 1 web. Jadi webnya itu kan kita juga perlu juga kan untuk admin dan untuk tenant. Oke. Oh iya web. Oh iya lupa, pasti ada admin ya. Adminnya kalian gitu maksudnya kan. Betul. Ya sih. Jadi memang menarik ketika proses development itu sih. Nah, tapi kita cerita nih tentang startup nih, Will. Tahu nggak sih kalau misalnya kayak anak IT kayak mikir, oke, buat startup. Sering dengar nggak sih? Terus yang paling mungkin sering. Ini kayak pengalaman pahit. Jadi dulu aku itu bangun startup 2017. Setelah menang lomba bisnis plan gitu, menang juara 2. Itu lombanya kayak se-Indonesia juga, bisa ngalahkan anak-anak dari Pulau Jawa. Jadi kami itu asalnya dari Medan. Jadi kayak mikir nih, oke, ini masih awal ya, Will. Kayak cerita kita tentang startup, bangun nih aplikasi. Jadi kemarin itu aku bangun aplikasi namanya Sewaja. Sewaja itu kayak aplikasi untuk sewa barang secara online. Jadi kayak aku mikir nih, kita punya uang mau nyewa barang sesuatu aja susah, banyak kenalan dan lainnya. Jadi kayak bangun. Nah, ternyata memang itu juga tadi yang dibilang di si Willy tadi. Bukan teknologinya yang harus penting, tapi validasi pasar juga sangat penting sih. Ini udah capek proses development sama tim, survei ke Kota Medan, nawari aplikasinya secara gratis, dibantu ditambahkan produk mereka, itu
kena tolak sih. Jadi memang startup itu Oh. paling lucunya itu sih. Tapi yang paling menarik ya, yang paling menarik adalah ketika anak IT itu gampang menyebutkan dirinya CTO, CEO. Iya, Iya iya, nggak sih? iya, iya. Kadang itu kayak bukannya kayak menyalahkan, tapi kayak menggelikan. Menggelikannya dalam arti kayak tadi si Will ya, waktu saya sebut dia sebagai CTO, dia bilang ya lebih baik IT manager ya. Ya nggak sih? IT lead ya. Etilit. IT lead ya, mimpin IT-nya. Tapi memang dulu aku suka sih kayak oke, aku CEO, CTO. Cuma setelah sadar itu tanggung jawab yang besar loh, ya nggak sih? Ya Iya, nggak? iya. Kayak Betul, lucu, betul, tapi betul. memang nggak kita pungkiri ya. Itu kayak ya apa namanya? Kayak ungkapan dalam hati aja gitu. Jadi memang Betul, betul, betul. ya it's okay if you say Mhm. yourself as Karena kita nyadar di atas kita masih ada lagi iya gitu benar. ya. Jadi kayak masalah IT It's itu never ending itu. iya nggak ada orang yang bisa kayak di atas segalanya, ya nggak sih? Yes, yes, yes. Tapi paling enggak harus tetap ada eager to learn sih gitu. Kayak jangan stop Iya. gitu. Tetap keluar dari comfort zone. Nah, kita bicara tentang itu, berarti kita sekarang bahas spesialis or generalis. Nah, Oke. itu juga yang penting tadi kayak yang dibilang tadi adalah it's okay, keren sih kalau misalnya tahu semua bahasa, tapi kalau nggak ada yang dikhususkan atau spesialisasi, useless gak sih? Ya kan? Ya, ya, betul, betul. Iya, jadi Enggak, kalau kita kayaknya enggak gitu ya. bayangkan Enggak kamu ngena tahu gitu. generalis, tapi ketika disuruh buat aplikasi di salah satu yang kamu tahu, kamu nggak tahu mendalam, itu bakal need proses juga. Bagus generalis, tapi ada saatnya ketika kamu harus jadi spesialis. Misalnya kalau kami sama aku sama Willy gitu. Oke, ketika kami jadi generalis, oke, aku bisa Android, bisa. Kita sama-sama dapat nilai A ya kemarin ya. Iya. Tapi kami beda kelompok, jadi memang kami beda kelompok. Di situ kami sama-sama dapat A, oke sih. Enak sih. Terima kasih jokiannya Ki. Terima Aduh, kasih. lontong nggak ada. Jadi memang yang menarik adalah it's okay. Jadi kenapa kita harus jadi generalis adalah jadi ketika kita kayak di tim ada proses development, kita nggak kayak bilang itu mudah loh. Benar gak sih? Kesel gak sih kalau kita dibilang itu Iya, mudah iya. loh, kenapa sih lama gitu? Mereka nggak tahu kayak itu susah atau Take time gitu. iya take a time. Jadi kayak aduh. Jadi memang butuhnya generalis adalah ketika kita jadi tahu pain-nya apa. Nah, kenapa kita harus jadi spesialis? Kenapa, Will? Karena menurut aku ya spesialis itu salah satu aspek yang paling ngefek ke namanya personal branding. Karena kan dalam hidup itu kita harus punya personal branding, di mana ketika di luar sana orang ada kebutuhan nih mau buat sesuatu, orang udah teringat kita gitu. Oh iya, kalau aku mau buat website aku keingat Ricky gitu. Itu berarti udah ngomongin personal branding. Berarti personal branding di website udah kuat banget. Ketika aku mikir mau buat website udah kepikiran Ricky, berarti udah kena itu personal branding ke orang tersebut. Nah, itu ngomongin soal personal branding. Selain personal branding, menurut aku spesialis itu misalnya let's say kita ada level 1, terus ini satu bahasa level 1, terus ternyata bahasa yang ketiga ini levelnya 10 gitu. Itu akan lebih bagus ketimbang ketiga bahasa sama-sama let's say level 5 gitu. Aku lebih prefer orang yang bisa 1 tapi 10 ketimbang 5. Karena untuk nyari yang 5 itu gampang. Gampang, tapi lebih gampang. Iya. Orang yang Daripada cuma orang yang tahu sekedar semuanya gitu ya, atau mendalam ya. Ketika orang sekedar tahu, kita mau ngajak ngobrol dan sebagainya, dia tetap nyambung sekedar nyambung aja. Tapi ketika udah ada problem ditanya ini gimana ya gitu ya. Dia oh ya ini udah lebih dalam nih, aku nggak terlalu mendalami. Oh gitu ya. Kalau masalah ini, oh ya sama juga nggak terlalu mendalami gitu. So what for gitu loh. Karena kalau nyari generalis, dia juga bisa nyari yang lain gitu. Tapi kalau spesialis bisa aja on you gitu loh. Yang sangat valuable gitu. Permata banget gitu, let's say. Iya sih. Jadi memang butuh sih kita spesialis. Nah, salah satu teman kami itu spesialis juga, itu back end ya. Kita sebut namanya Rudy. Jadi kayak bilang tadi, Rudy anak back end itu kayak di balik layar kali loh. Jadi memang dalam mungkin ini proyek yang sekarang ini yang kita kolaborasi langsung sekali 3 ya. Biasa kan kita 2, ada sebagai project manager, ada analis. Nah, jadi kayak mungkin teman kita ini ya Will. Jadi dari dulu ini gila loh. Ini
Tapi dia underrated ya. Underrated dalam arti orang nggak tahu loh dia itu oke, bisa ya. Iya, Nah, jadi iya. si Rudy ini gila sih, keren. Jadi dia orang yang eager to learn-nya itu tinggi banget, serius. Jadi memang waktu di Hmm. project yang kami yang sekarang sedang kolaborasi, bangun marketplace. Jadi dia kan udah gabung di sistem pintar nih. Jadi saya bilang, oke Ruth, kita dapat project, boleh nggak sih kayak fokus belajar dulu Laravel? Itu dikasih waktu sebulan, dia udah bisa buat kayak REST API. Ya memang still improvement terus, tapi dia oke, bisa semangatnya itu gila loh. Jadi memang patut diacungi jempol sih. Memang butuh anak IT Double yang thumbs up. gitu sih. Gila. Itu real banget. Mhm, Itu inisiatifnya tinggi banget. Terus mhm, kayak ketika kita bilang kita ada kebutuhan ini, critical thinking-nya itu bagus banget. Jadi mhm, sebenarnya menurut aku ya, ini aku cerita aja. Kalau dalam sebuah startup kita udah sebagai leader, kita ada ngelit beberapa orang. Sebenarnya agak susah. Tantangan itu adalah memanage orang. mhm. Memanage orang ketika, apalagi ketika orangnya kalau critical thinking-nya kurang, itu istilahnya kita butuh satu effort lagi gitu loh untuk Iya. nge-guide orang ini. Gimana kalau misalnya dia tuh udah ada critical thinking gitu. Critical thinking itu penting banget menurut aku. Mhm. Key value yang paling dibutuhkan di masyarakat. For me, Benar sih. critical thinking. Critical thinking, problem Initiative. solver ya. Iya sih. Mhm. Jadi memang dalam proses development itu bakal banyak kayak improvement, terus gimana buat kayak efisiensinya itu penting sih kayak critical thinking ya. Selain kayak Yes, yes. kemampuan teknis ngoding itu pentingnya ya yang tadi itu karena memang kayak buat alur aplikasi bahkan paling sederhana adalah milih tipe database ya nggak sih? Ya, betul, betul, Kayak betul. Tipe tipenya itu database, kayak misalnya struktur. strukturnya gimana kayak apalagi SQL kan harus dibuat kayak skemanya itu kayak penting sih. Itu mungkin yang hal Yes. yang paling kita untungkan ketika kita dapat di kuliah ya. Ah, Ya, ya. Menurut aku di kuliah tuh paling paling dapat ya ilmunya tuh kayaknya tentang database sih. ya, At least structure. bisa dinormalisasi gitu. Mhm. Bisa lebih lean gitu Benar. strukturnya. Ya sih. Oh, ya sih memang banyak hal yang bisa kita bahas tentang IT sih. Kira-kira apa lagi sih, Will, yang bisa kita bahas nih? Ini kan episode pertama kita kayak ya ngobrol aja dulu tanpa tema gitu ya. Entah mana Tadi tahu. start udah. Ah, ah, ah. Start udah. Oh ya, kegiatan sekarang. Activity sekarang. Nah, activity sekarang mulai dari siapa nih? Aku dulu nih. Kamu dulu. Oke. Nah, activity saat ini adalah jadi hal yang menarik adalah kan nih aku udah jalan 3-4 tahun lah tahun ini 4 tahun 2021 nge-freelance. Nge-project sendiri, bangun company software house sendiri itu kayak kan semua rules-nya itu dari diri sendiri ya. Jadi kayaknya menariknya adalah aku merasa kayak need a new challenge. Jadi kayak kerja kantor gimana ya? Jadi kayak kan selama ini kayak atasan tertinggi adalah klien karena mereka memegang invoice di mana invoice adalah sumber kehidupan. Jadi kayak aku mikir nih, gimana sih culture-nya kerja di company? Jadi memang buka status LinkedIn sebagai open to work. Puji Tuhan, Will memang banyak yang kayak, oh ya aku baru sadar kau nggak buat status open to work ternyata ya. Iya, enggak. Iya ya, memang yang lagi fokus ya. Tapi tetap ada si yang approach. Tapi nah itu aku sebenarnya lagi survei juga. Aku sebenarnya lagi melakukan sebuah apa yang namanya ya? Bukan penelitian sih, kayak analis juga sih. Kalau LinkedIn aku nggak open to work, kira-kira yang approach aku seberapa banyak gitu. Karena kan ketika aku nggak bilang aku mau kerja, tapi ada orang tawarin, berarti kan mereka lebih berniat kan untuk sampai nyari gitu. Jadi aku lagi nyoba-nyoba juga. Nah, lanjut tadi ada cerita. juga tawaran ke Riau juga ada, ke Kalimantan juga ada. Astaga. Itu cerita lain Tawaran lah ya. jadi HRD juga ada, tapi udahlah. Jadi memang problem solving critical thinking itu jadi HR. Dari HR. Kemarin dia tawarin. Kocak sih ketika Willy cerita, Ki aku ditawarin jadi HR itu kayak ngakak anjir. Dari analis, mobil developer, malah ditawarin jadi HR. Memang critical thinkingnya dapat bisa digunain, problem solvernya oke. Mobile devnya mau dikemanakan tante?
Tapi sebenarnya aku fleksibel aja sih, cuma memang nggak kepikiran aja sih. But I don't say HR tuh jelek ya, no, it's Enggak, good gitu. Sebenarnya itu opportunity-nya bagus banget. bagus. But Cuman kayak karena not kita punya kemampuan teknis yang ingin kita dalami, benar kan? Iya, kami nggak betul betul betul. diskreditkan karena kami juga punya teman dekat yang HR. Itu penting loh peran mereka. Mm-mm. Bahkan oke, cerita ya Will, kalau misalnya kita jadi pegawai di kantoran itu yang bisa bantu kita itu HR. Jadi tugas mereka itu bantuin kita Mm-mm. juga. Kita juga harus komunikasi ke mereka. Masalah penilaian juga performa itu kadang juga dari mereka. Nah, cerita tentang tadi aktivitasku lanjut ya Will. Nah, jadi Mm-mm. karena aku juga udah kayak pingin kali gimana sih kerjaan kantor dan tau lah kayak untuk saat ini ya tipikal orang tua, Ki nggak mau kerja kantor nih. Atau misalnya nyari kerjaan tetap nih. Karena kan kalau kita akui kalau proyekan, ya nggak ada proyek, diam. Nganggur. Iya, ngerjain side project, belajar, santai gitu. Tapi ternyata kayak mikir, oke, kayaknya boleh sih, masih muda, kenapa nggak nyoba juga? Jadi lucu ya, ketika orang sebenarnya waktu dia dari kerjaan kantoran pingin kayak bangun usaha, tapi aku jadi kayak bangun usaha, pingin kerja kantoran. Pengen ke Tapi it's kantoran. okay sih, karena memang masih banyak hal yang harus kupelajari gitu ya. Jadi waktu sekarang itu, puji Tuhan memang kerjaan saat ini dapat karena rekomendasi, nggak ngelamar sih. Jadi dulu punya klien, jadi dia jadi klienku. Nah kemudian Mm-mm. aku udah selesai dan tetap di maintenance oleh sistem pintar. Jadi pada suatu saat dia nge-approach aku kayak, Ricky mau nggak join company-nya ini? Company tempat dia juga kerja. Jadi kayak dia join dan puji Tuhan memang diterima dan kemudian sekarang kerja di situ. Nah yang menarik adalah kita bicara tentang personal branding. Gini loh teman-teman, teman-teman yang khusus lagi kuliah adalah manfaatkan waktu lagi kuliah. Di kuliah itu banyak hal kesempatan ketika bisa ikut lomba, ikut nge-freelance, itu bisa bangun personal branding kalian. Personal branding bukan pencitraan semata juga ya, Will. Betul-betul. Itu Jadi personal branding itu tentang kita bilang ke orang, aku ngerjain ini loh, aku bisa ini loh. iya, Kasih benar-benar. kasih mereka lihat selling point kita gitu. Iya, value kita itu apa? Jadi memang ketika aku yang cari kerjaan kantoran, bahkan ada yang nggak sampai technical test, Will. Jadi kayak waktu kami cerita nih, ada satu company juga kemarin nanya, kami sharing dulu sama CTO-nya ya. CTO-nya kemarin kayak cerita, oke Ricky coba ceritakan pengalaman IT-mu. Dia tertarik banget sih Will. Jadi tech stack yang digunakan di company itu dengan tech stack yang kugunakan persis sama. Bahkan jalan ceritanya sama. Jadi dia nggak jadi technical test sama aku. Jadi kayak oke Ricky tinggal interview sama CEO-nya. Interview sama CEO, dia ngasih tips. Karena ternyata aku nggak tahu, ternyata company-nya ini harus pakai kemeja. Karena kita pikir kan, kayak perusahaan IT, startup, ya it's okay kaos. Emang kenapa sih? Kenapa cuman ngedik depan komputer harus pakai kemeja gitu? Jadi dia kayak ngasih tips, Ricky, kamu makin keren loh kalau pakai kemeja. Ntar pakai kemeja aja ya. Waktu interview sama CEO-nya dikasih tips, gila sih. Iya sih. Jadi memang di situ dapatnya personal branding nanti. Mungkin buat teman-teman yang bingung apa sih personal branding. Nah itu juga pentingnya. Jadi oke, puji Tuhan ada lulus di beberapa tempat, ada juga gagal, lebih banyak gagal sebenarnya. Karena memang ya generalis tadi sebenarnya kadang nggak dibutuhkan loh. Itu loh yang paling susahnya. Karena cuma sekedar tahu ya. Iya, jadi kayak kalau kamu jadi generalis masuk company, jadi company itu harus cost lagi supaya butuh kamu supaya makin berkembang lagi gitu. Sebenarnya itu good company ya sebenarnya. Tapi kalau misalnya startup kecil, kalau ngeluarkan dananya untuk kayak pembelajaran lagi agak susah. Jadi memang dapat lulus di beberapa company, ya akhirnya milih dan yang sekarang ini. Sekarang itu sebut aja mungkin ya sebagai e-learning spesialis di salah satu perusahaan. Gitu sih. E-learning specialist. Iya, jadi sistem pintar dulu itu kalau cerita singkat, kita tahu lagi pandemi, jadi kayak aku mikir, oke, orang tuaku guru, abangku guru, adekku sekolah pendidikan gitu, yang bakal jadi guru jalan akhirnya dan jalan pastinya mungkin ya. Jadi mikir, ini bakal panjang nih pandemi, dan sekolah ini ribet. Jadi ada masalah ketika ternyata guru itu kayak di caseku adalah orang tuaku, mereka ribet nih manage kayak e-learningnya, konferensinya dari mana, kayak tatap muka secara online-nya dari mana, ngirim tugasnya dari mana, itu ribet. Jadi aku bangun kayak e-learningnya, dan itu sih memang jadi jalannya kerjaanku saat sekarang ini. Itu sih. Mungkin kok
cerita tentang kerjaan itu sih. Kalau ditanya menantang atau enggak, ya cukup menantang juga karena memang kita nggak pernah fokus di learning juga, jadi fokus itu sih. Nah, kalau Willy sekarang aktivitasnya apa aja nih, Will? Aku Jangan aktivitasnya lupa minum ya. mantap. Oke, apa ya? Oke, bangun. Kalau aku ya sekarang part time iya, freelance iya, Oh, part-time masih ngajar berarti ya? startup iya, masih sambil ngajar. Tapi sekarang dulunya tuh ngajar anak sekolahan di jenjang SMA. Kalau sekarang ngajar anak kuliahan Ngoding ya? untuk kayak ya ngoding untuk ngodingnya, untuk IT-nya itu part time. Kalau freelance ya juga kayak develop software sesuai dengan software yang on demand lah, sesuai dengan kemauan klien. Itu juga startup juga sambil. Kira-kira apa lagi ya? Mostly tentang itu sih, nyelip waktunya. Tak. Nggak minat? Cuma memang nggak ada jam kerja pasti sih, kecuali jadwal les. Nggak minat, Will, kayak aku gitu, kerja kantor dulu, ngerasain gimana sih punya bos selain bos yang kadang punya invoice gitu. Belum sih, belum. Karena kebetulan kayaknya aku rasa timeline-nya belum ketemu. Maksudnya sekarang kan aku lagi ada opportunity yang kayak begini. Kalau misalnya aku lepas pindah ke sebelah, memang belum tentu ketika aku udah pindah ke kantor, sebenarnya belum tentu tuh lebih buruk. Sebenarnya bisa jadi lebih baik. Cuma kayak like I think yes okay. Yang sekarang masih going well gitu. Ya udah jalani aja dulu sekarang. Jangan aku mau lepas yang sekarang, aku mau ngambil yang sebelah, ternyata hilang dua-duanya gitu. Iya, benar. Jadi kayak ya fokus aja dulu ya. Timing, bukan artinya nggak mau kerja kantoran, tapi memang mungkin timing ya gitu. Kok aku sih gitu. Ya sih, memang kalau anak itu banyak kayaknya freelance lah ya. Yang kayak tagline-nya, keuntungannya adalah kerja di mana aja bisa, dan kerugiannya adalah kerja di mana aja harus bisa. Ya nggak sih? Harus bisa. Ya betul. Iya. Bisa dan harus bisa. Iya. Jadi kayak semalam, hari ini tuh ya, setelah push ke production, ada bug. Harus langsung bilang. Fix. Ya langsung fix. Oh iya tadi. Nggak mau tahu ada agenda apa kan? Iya. Jadi memang freelance itu menarik sih. Jadi kalau liburan itu wajib bawa laptop ya. Ya liburan wajib bawa laptop. Iya, aku kemarin liburan sampai bawa laptop loh. Untuk demi push ke production tengah malam. Jadi siang sampai malamnya itu ya party dulu. Malam baru ngerjain. Ya. Push. Orang partinya malam. Nah ini anak developer partinya siang. Ya, tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Karena teman separtiannya kita, mereka udah tidur, ya nggak bisa party lagi. Ya, benar. Di situ kita kerja. Memang kalau kita kerja pas mereka lagi, kok kita kerja lagi pas mereka party, ya nggak ketemu dong waktunya. Kita kerja mereka party, kita udah siap, mereka udah tidur. Ngapain gue ikut? Benar. Apalagi anak IT itu otaknya paling jalan malam ya, Will. Oh iya. Kamu apa ya? Kalau ada istilah night owl sama yang satu lagi apa ya? Kalau yang pagi gitu. Night owl itu berarti yang malam gitu. Kamu yang malam atau pagi sih? Night owl sih. Makanya aku night owl. Waktu kerja kantoran ini paling nyiksa adalah kayak siang itu kayak aduh harus mikir nih gitu. Aduh, siang masih kepikiran cilok. Iya, aduh ketoprak ternyata enak di sini. Iya. Aduh, gitulah. Hustle. Berarti fokus di startup dulu lah. Apa yang sekarang opportunity-nya ya. Saat part time dan freelance. Belum yang tetap sih, belum yang full time. Menariknya adalah kemarin ada yang nawarin aku Node loh, Node.js untuk kerja. Padahal aku baru belajar 2 minggu. Kerja atau project? Kerja. Di approach untuk join. Gila, ada. Itu dapat dari mana? Tapi menurut aku tapi itu kayaknya konsep door to door sih. Kayak misalnya dia approach aku dari Telegram. Soalnya kan aku join Telegramnya Node.js juga. Kan aku udah open question dan jawab pertanyaan. Mungkin aku di approach kayak gitu. Aku nggak gitu ambil, aku nggak nanya company apa. Aku langsung bilang nggak bisa gitu. Karena yang pertama itu harus ke Jakarta. Itu aku udah pasti nggak bisa sih. Karena sekarang belum settle. Nah, yang kedua itu adalah kalau konsep kayak begini aku nggak menarik panjang lagi sih. Karena kalau dia sampai door to door gitu, berarti dia random banget gitu. So, kayaknya aku nggak bakal nerima yang kayak gituan sih. Ya sih, tapi memang nggak bisa juga dibilang ya. Kayak aku itu sekarang, karena tadi nyobain kerja kantoran itu kayak pulang kantor, sekarang ada lagi kuliah singkat,
terus langsung lanjut project itu kayak itu Tifus I'm coming gitu. Tapi memang iya sih benar sih. Selagi muda ya, kalau kita cerita dulu kayak kita baca sejarah Bill Gates, Mark Zuckerberg, itu kayak hampir 24 jam juga sih kata mereka. Tapi ya mereka dari Harvard, kita dari ya universitas. Tung tung tung. Itu ada meme-nya. Mereka tuh dari Harvard, kita dari ulu-ulu. Iya memang. Aduh, apalagi Tapi nih? jangan berkecil hati. Tapi jangan berkecil hati. Ya, betul. Teruslah hidup, teruslah berkarya walau tidak berguna ya. Benar ya? Hey. At least berguna dong, astaga. Berguna untuk diri sendiri lah at least. Kita main antonim gitu ya. Sarkas terhadap diri sendiri. Sarkas terhadap diri sendiri. Ya sih. Nah, mungkin itu aja mungkin di episode pertama ya, Will. Jadi memang di podcast ini kita bakal kayak ngomong-ngomong santai aja. Gimana ya kehidupan anak IT dari segi pandang amatir kayak kami. Mungkin nanti kalau kita beruntung kita bisa nge-approach orang yang lebih ahli biar bisa mereka lebih cerita kayak pengalaman profesional mereka. Karena kayak kami itu mungkin masa profesional kita mungkin 1-2 tahun Mas ya. 1 tahun paling mungkin ya. Yang kayak profesional aku benar-benar ya. 1,5. Aku 1,5. Ya. 1,5. Still need to learn lah. Banyak sih harus berguru-guru. Masih banyak suhu-suhu di luar sana. Asal jangan download course atau beli course di Udemy, diamkan terus ya. dosa sendiri-sendiri. Diskon nih. Tapi menurut aku sekarang investment yang paling banyak returnnya itu bukan saham, bukan emas dan sebagainya. Itu adalah self development. Ya. Otak dulu ya. Investment yang paling bagus itu dari leher ke atas. Leher ke atas. Selagi muda bisa masukkan. Muka kenapa? Ya, otak, muka. Ya, itu investment juga loh. Oh iya. Mungkin nanti di episode selanjutnya boleh bagi sih Will. Ini mukaku kok merah ini sekarang. Iya, makanya beli dong baby cream yang udah aku kirim. Tuh linknya udah ada tuh Shopee. Gitu. Udah baby cream, ada serum. Jadi pakai itu face mask-nya. Mau open endorse gitu. Channel IT endorse-nya bedak gitu ya. Bisa kan sambil bedak kan sambil nunggu nge-build kan bisa. Oh iya ya kalau Android lama compile-nya atau build-nya. Lama. Sekali build semenit. Untung Bu ya. Tapi ya loh aku yang paling signifikan tuh ketika aku belajar Node.js itu enggak loading gitu. Ketika ada changes langsung berubah, Tapi kalau di Android ketika ada changes scroll HP, tenggelam di Instagram. Itu sih kemarin. Yang aku paling merasakan ya 2 minggu terakhir nih. Enak ya. Lebih fokus. NPM start nggak sih kalau Node.js juga? Ya NPM start langsung udah jalan. Jadi jalani apa yang perubahan kita save langsung reload ya. Emang sih. Enak sih. Kalau mobile take time. Benar. Iya sih, mungkin itu aja dulu kita bahas di episode pertama ya. Iya. Gila. Thank you untuk Willy udah mau join dan juga mau kayak ngobrol-ngobrol santai tentang pengalaman kita selama ini. Ya, semoga sebenarnya ya teman-teman ini pembicaraan kami yang kedua karena yang pertama nggak terekam ya, Will. Semoga ini niat baik kami itu hanya berbagi loh. Semoga ini kami pakai Zoom untuk saat ini karena kami udah beda pulau. Beda pulau ya, betul. Dulu cuma beda bangku di kelas ya. Iya, Willy paling depan, aku yang di tengah-tengah selalu. Antara niat belajar sama niat nge-game sama anak belakang. Ya, beda ya. Dan jangan lupa di sebelahku ada Rudy. Iya. Si Tech Geek yang tadi. Iya, Tech Geek memang Glenn 2. Rudy. Tapi aku sering loh ketiduran di kelas. Kalian nyadar kan? Kalian kelas nyadar deh. Aku sering ketiduran. Mau ngantuk kan? Ya, bener-bener gini loh. Langsung ketiduran. Tapi kayak aku baru nyadar. Kayak sampai hari ini belum ada dapat teguran dari dosen. Heran aku. Ya, karena tetap bisa kau jawab. Dosennya tapi dosennya nampak loh aku tidur di depan dia. Semuanya mau sombong atau gimana biar kita bahas. Nggak jadi deh. Anjir.
Iya sih. Emang. Oke, mungkin itu aja dulu di episode pertama. Udah berapa kali aku bilang ini ya? Jadi memang Kayaknya udah 5 kali. kalau kami ngobrol itu apalagi ada si Rudy itu bakal kocak sih. Jadi kayak di WhatsApp itu juga kadang ngobrolnya kadang kayak jadi lucu-lucuan juga. Jangan serius sekali ya. Ya sih. Jangan sekali. Mungkin nanti Kalian aja udah serius. di episode selanjutnya kami undang teman kami yang sangat-sangat tech geek, sangat jago. Yes. Mungkin ya, biar lebih ngobrol, lebih santai, lebih enak gitu ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman juga yang udah nonton obrolan anak IT yang unfaedah atau mungkin faedah, itu tergantung teman-teman. Bebas, kami nggak maksain. Mungkin ini akan ditayangkan di YouTube sama juga Spotify. Kalau di YouTube ya silahkan like, kalau misalnya suka atau bermanfaat, subscribe kalau mau ikuti. Dislike aja juga nggak masalah. Juga kami buatnya ini have fun ya, Will. Yes. Nggak masalah. Oke, terima kasih juga mungkin untuk Willy, IT lead-nya Mansjoy. Mungkin kita bisa nanti ngobrol di selanjutnya. Willy bakal juga sering nemani, karena ini lebih asik kalau makin rame juga, makin banyak sih yang bisa dibahas. Oke? Yes. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you.